Miss Casey. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih dah waktunya untuk bersedia diwawancara sama saya. Ini saya saat ini ditugaskan di aksi nyata 2.3 itu untuk membuat wawancara dan observasi guru sejawat di masuk. Jadi nanti ada tahapannya adalah pra observasi, terus masuk kelas, jadi observasi kelas, terus nanti ada paskanya. Jadi yang untuk saat ini adalah observasinya. Baik, saya mulai aja ya Bapak Ibu. Oke. Apa harapan Ibu dari percakapan kita di observasi ini? Ini sih kan kita kalau kita mau diobservasi kan supaya tahu apa nih kita pembelajarannya Mbak Awi, kita yang bagaimana, supaya kita tahu juga pengalaman dari teman-teman yang lain bagaimana saling sharing. Nah, pra ini mungkin supaya tahu kesiapan saya sampai mana, baru juga perlu misalkan saya ada yang kurang bisa minta bantuan juga. Oke. Nanti kira-kira Ibu supervisinya di kelas mana ya? Kelas 11 farmasi 3. Farmasi 3. Materi yang akan diangkat? Materinya adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Ibu tujuannya apa ya? Tujuannya ini karena materi awal ya baru fungsi kuadrat, jadi awal ini adalah menggambar siswi itu dapat menggambar grafik fungsi kuadrat. Menggambar grafik ya. Oke. Apa saja yang Ibu sudah persiapkan untuk supervisi besok? Mungkin sama seperti pembelajaran biasanya ya, kita persiapannya mungkin RPP, LKPD, sama mungkin ada bantuan media, saya menggunakan PowerPoint, jadi itu aja yang bisa. Sudah bagus sekali, Ibu udah lengkap perangkatnya insya Allah. Oke, pertanyaan selanjutnya dari materi nanti, kira-kira Ibu akan menemukan kesulitan apa ya nanti kira-kira saat saya ngajar fungsi kuadrat nanti, kira-kira apa yang kendala yang akan Ibu temukan saat pembelajaran? Mungkin ini karena materi fungsi kuadrat ini kan kita tujuannya tadi adalah menggambar grafik ya. Namanya anak-anak dalam menggambar grafik itu mungkin kesulitan pertamanya adalah menentukan sumbu koordinat X dan Y, walaupun mereka sudah SMA masih sering bolak-balik itu sumbu X sumbu Y. Baru habis itu dalam menggambar grafik kan seharusnya skala per item itu harus sama. Kebanyakan mereka karena alasannya tidak membawa penggaris atau apa, itu pasti nanti skalanya bakal berbeda, jadi gambar yang dihasilkan juga pasti tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu juga menentukan titik-titik potongnya itu mereka juga kebanyakan sudah lupa mungkin ya. Baru menentukan titik dalam bidang koordinat itu juga banyak yang lupa, kadang-kadang anak-anak apalagi kebanyakan mereka kan angkatannya mereka ini dulu SMP-nya sering online. Nah, itu sebagai permasalahan. Jadi tantangan kita nih mengingatkan mereka sebenarnya materi fungsi ini udah pernah dulu ke SMP, tapi kan kita mengingatkan itu lagi. Iya. Jangankan materi yang tahun sebelumnya, yang materi sebelumnya aja mereka banyak yang lupa. Apalagi kan ini sebelum fungsi kuadrat, persamaan kuadrat apa itu pasti juga masih banyak yang lupa. Iya, betul sekali. Saya juga ngalami Bu seperti itu. Jadi Ibu sudah ada menemukan kendala, kira-kira dari itu nanti dari kendala itu kira-kira apa rencana Ibu untuk atau strategi Ibu yang akan dilakukan nanti di kelas? Jadi rencananya supaya dari kendala tadi strategi apa yang akan Ibu lakukan, tahapan-tahapan apa yang akan Ibu lakukan saat nanti di kelas tuh bisa ngapain sih anak-anaknya, ceritakan dengan singkat aja. Mungkin untuk kendala itu ya, nangani kendala itu mungkin saya sebagai guru membantu mereka keliling di tiap-tiap kelompok, membimbing mereka dalam mencari nanti menyelesaikan LKPD itu. Karena di LKPD itu kan ada tahapan-tahapannya, jadi membimbing mereka aja sih, membantu mereka mengingat kembali dulu gimana dasar-dasar. Jadi nanti Ibu ada LKPD ya? Iya. Oke, apakah nanti dikerjakan individu atau bagaimana Ibu? LKPD itu dikerjakan secara kelompok. Apakah nanti dalam kelompok itu Ibu ada melakukan pengkhususan bagaimana atau kelompoknya bebas aja gimana nanti? Untuk kelompoknya saya biasanya kalau itu seharusnya kan memang ada kekhususan ya. Satu sebagai siswa yang kita anggap pintar, itu sebagai ketua. Tapi karena ngaruh jam belajar kami di sini, jadi saya tidak bisa menerapkan itu. Jadi untuk mempersingkat waktu ibarat kata, jadi saya hanya memakai mereka
berteman dengan belakangnya aja, belakang kursi aja, gitu aja. Jadi mempersingkat waktu sih. Jadi tadi ibu akan bagi kelompok, memulai KPD, terus ibu akan jalan-jalan keliling ya kan? Itu sudah sangat bagus ibu, bagus sekali rencana ibu. Berarti ini sudah ibu persiapkan perangkat baca dengan baik ya, sudah ada MLPD, ada PPT, dan ada KPD yang tadi ya, ada PPT-nya. Saya yakin ibu tinggal penerapannya ya. Cuma apakah sudah siap semua dari ketiga media tadi yang ibu? Untuk media mungkin sudah semua, kecuali mungkin untuk PowerPoint aja perlu tambahan sedikit. Sama LKPD itu mungkin akan diperjelas saja tahapan-tahapannya, karena kan supaya siswa itu tahu tahapan awalnya gimana untuk menggambar grafik, nggak langsung menggambar grafik ujuk-ujuk ada soal langsung menggambar grafik, kan tidak, ada tahapan-tahapannya, mungkin diperjelas di situnya saja. Oke. Kira-kira kapan ibu mulai akan memfinishin nih? Tadi kan LKPD sama PPT-nya. Biasanya kalau saya untuk pembelajaran besok malam sebelumnya itu sudah saya fikskan. Kira-kira ibu ada perlu bantuan nggak dari pihak atau dukungan dari luar untuk menyelesaikan ini? Enggak sih, kayaknya udah bisa. Udah bisa. tahu gimana yang harus dikurangi, harus ditambahkan untuk baik. Baik. Oke, terima kasih ibu. Sekian pra observasi kita. Besok saya akan masuk kelas ibu. Saya mohon izin melakukan rekaman. Terima kasih banyak ya ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap belajar? Oke, belajar itu akan absen terlebih dahulu hari ini. Adiatma, Alma Fidianus, Alia Salsabila, Anissa, Celo, Sheila. Ini adalah fungsi kuadrat, persamaan dan fungsi kuadrat. Persamaan kan sudah ya. Apa itu persamaan kuadrat? Kalimat ya. Anda sama dengan yang nyaring dong biar temennya dengan suaranya. Kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan jumlah pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Oke, pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Itu. Jadi kita karena kompetensi kita yaitu ini memecahkan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat, memahami konsepsi sama tujuan utamanya sudah belajar fungsi kuadrat adalah yang ini, menggambar grafik fungsi aljabar sederhana dan fungsi kuadrat. Jadi kita menggambar fungsi, memasangkan satu himpunan A dengan tepat pada satu anggota pada himpunan B. Kalau kalian mengenal atau mengingat materi fungsi, pasti ada namanya daerah asal, daerah hasil. Pernah mendengar? Apa itu daerah asal? Ada yang bisa coba teman-temannya yang bisa daerah asal? Kalau sekarang kita akan mencoba kalian membagi kelompok seperti biasa, biar gampang adalah tinggal balik ke belakang. Coba ada semua pasangannya belakang ke belakang, berarti itu ini ke belakang, ini ke belakang, itu gabung ke situ. Sisa 2 aja di situ ya. Nanti saya gabung deh. Coba balik dulu kursinya. Yang baris pertama, baris ketiga balik ke belakang. Baris. Ya, pernyataannya langsung di situ, diskusikan dengan teman kelompoknya. Kalian berdua satu gabung di kelompoknya, lihat mas satu gabung di sini. Daripada kalian kelompok berdua kan.
Karena kita yang hadir kan 2 orang ya, seharusnya pas 8 kelompok kan berlima. Ya, siapa yang mau gabung sama kelompoknya di Asma? Aku gabung sama kelompok ini. Oke, silahkan dicoba diskusikan dulu sama temannya. 20 menit waktunya. Kan masih ada waktu kita 30 menit loh. Seharusnya 15-nya kalian maju ke depan. Oke, 20 menit coba diskusikan sama temennya dari kegiatan pertama dulu, yaitu menentukan daerah asal dan daerah hasil. Oke, diskusikan sama teman kelompok. Oke, jangan lupa nama anggota kelompoknya dituliskan. Lihat, jadi ini gambar pertama, ini gambar kedua. Itu bisa kalian lihat, kan ada 2 gambar ya. Jadi biar nggak terkecoh, kita samakan dulu persepsinya. Gambar pertama ini, ya, kan ada 2 gambar. Bukan tidak saya kasih keterangan gambar 1, gambar 2. Samakan persepsi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya setelah tadi observasi di kelas? Senang, lancar. Walaupun ada beberapa kendala, bisa. Alhamdulillah ya. Apakah merasa ada yang ini belum sesuai dengan apa yang ibu buat? Ada sesuatu? Masih ada beberapa kendala, terutama dalam proses pembelajarannya ya. Diskusi kelompoknya belum berjalan dengan lancar karena memang waktunya singkat. Jadi mungkin dari kendala utamanya apa tujuannya belum semua tercapai ke seluruh siswa. Oh, untuk kedepannya ibu, kira-kira apa yang ingin ibu tingkatkan untuk belajar kelompoknya? Mungkin untuk kedepannya akan mencari model atau strategi pembelajaran yang lain yang bisa disesuaikan dengan waktu pembelajaran yang singkat ini. Karena kan lumayan sekali pertemuan hanya 60 menit untuk satu materi yang biasanya kita kalau mau di 90 menit jadi 60 menit. Mungkin cari model ataupun strategi pembelajaran lain yang sesuai. Baik. Terima kasih ibu sudah berkenan yang diizinkan untuk masuk ke kelas ibu dan kedepan semoga kita selalu bisa kolaborasi ya Bu ya untuk pembelajaran buku yang lebih baik. Terima kasih banyak ibu. Maaf berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Jadi memang dari ibu tadi sudah sangat bagus ya, ada pertanyaan-pertanyaan pemandu, pemandunya, bahkan juga sudah membangun hal yang positif ya. Jadi kan karena prinsipnya coaching ini kan memang kan bukan menghakimi, tapi bukan juga mengajari, tapi mengarahkan. Pesan-pesan ibu sudah sangat bagus, sudah mengarahkan, bahkan membangun, bahkan untuk hal-hal yang selanjutnya pun ibu sudah minta dari ibu ini ya. Ibu ini bahkan sudah sampai ke titik dia bisa menyelesaikan masalahnya, mendapatkan solusinya dari percakapan ini, dan juga bahkan untuk berubah menjadi lebih baik lagi kan seperti itu. Jadi menurut saya ini sudah baik dan sudah cukup. Sudah saya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Iya. Ya.